teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat sekarang ini kita berada di Desa Lampoko teman-teman. Dan sebelumnya kita juga pernah ke sini. Temanya dulu kan masih dalam Istana Sayur, tapi sekarang sudah banyak perkembangan di sini. Nama yang sekarang itu kita bisa lihat di belakang ini. Jadi itu namanya P4S Wanua Lampoko. Pusat pelatihan ya, pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, bisa lihat seperti ini penyiramannya seperti ini. Bisa kita lihat karena di Lampoko ini ya salah satu sumber mata air terbanyak. Jadi dari segi airnya itu bisa pokoknya bisa dimaksimalkan lah. Dari tanahnya juga yang bagus dan bisa lihat seperti ini di depan kita semua ini cara untuk apa namanya penyiramannya seperti apa. Jadi bisa lihat sendiri teman-teman, inilah salah satu alat di sini ya, yang untuk pembajakan. Inilah salah satu alatnya. Sebetulnya saya ingin coba, cuman saya belum mahir ya teman-teman. Inilah tempat penanamannya, dan pada saat sekarang ini lagi penanaman. Dan kebetulan di sini sudah ada anak-anak yang pelatihan yang kayaknya dari SMK 5 Maret yang jurusan pertanian. Jadi bisa lihat sendiri. Dan sebentar kita akan bertanya sama dia. Oke teman-teman, kita lihat sendiri cara penanamannya seperti apa. Jadi begini ya, cara penanamannya. Kalau yang ini bisa bertanya, kalau yang ini dari bahannya dari apa saja yang ditanamkan ini? Kompos. Oh kompos. Ya, dicampur dengan tanah. Tapi ini tanaman apa namanya ini? Timun. Oh timun. Oke teman-teman, ini katanya timun. Oh, jadi bisa perkenalkan diri, namanya siapa? Ya. Namanya Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari SMK 4 Bone. 4 Bone, jurusan? Pertanian. Oh ya teman-teman, ini jurusan pertanian teman-teman. Jadi sudah berapa lama di sini pelatihan? Sudah 1 bulan lebih. Jadi di tempat begini ya teman-teman, di bibitnya setelah misalnya umur berapa ya? 25 hari. 25 hari. Setelah 25 hari itu sudah dipindahkan ke tempat seperti ini, bisa lihat. Jadi ini bahannya ini kompos ya teman-teman, kompos. Ya, kompos. Pupuk alami. Pupuk alami kan seperti apa? Jadi banyak hal ya yang bisa didapat dari sini. Iya. Iya, teman-teman. Jadi baru tempatnya ini juga nyantai ya teman-teman. Tidak terlalu sibuk juga. Seperti inilah cara panennya itu kangkung, bisa lihat sendiri. Kalau dari tanamnya itu sampai panen berapa minggu itu? Sekitar 1 minggu lebih. Oh 1 minggu lebih ya teman-teman. Jadi ini berumur apa namanya cepat panen. Dari tanamnya itu mungkin sekitaran 1 mingguan, jadi sudah bisa dipanen ya teman-teman. Cepat sekali ya. Apakah mungkin dari pupuknya yang bagus atau seperti apa, dan mungkin ada strategi khusus lah untuk penanamannya. Jadi ini kangkung ini mau dibawa kemana? Mau dijual atau Dijual. Oh dijual langsung ke pasar itu ya? Iya. Oh jadi ini teman-teman langsung ke pasar ya teman-teman. Jadi mungkin sudah ada yang apa namanya itu Langganan. mungkin, Langganan. ya seperti langganan lah, langsung dibawa ke pasar. Mungkin sudah ada langganan ya seperti itu. Jadi sudah berapa bulan? 1 bulan.
Jadi anak-anak kita di sini 4 bulan ya masa pelatihan itu PKL dari sekolah. Jadi bermalam di mana? Di sini. Oh, Di depan. bagus sekali. Harusnya di sini di situ. Bang, depan. Ada rumah disediakan. Oh, ada rumah memang disediakan teman-teman khusus di sini. Jadi oke teman-teman, saya langsung bertanya sama pengelola di sini. Saya bertanya yang tentang di belakang ini. Jadi saya bisa bertanya, Puang. Jadi ini asal mulanya ini seperti apa, Puang? Ya ada seperti ini. Jadi adanya kerjasama dengan program YES ya, karena di Indonesia ini ada namanya program YES. Yang terlibat di program YES itu adalah petani-petani milenial yang kita bimbing di PMPAS Wana Lampoko ini. Tapi tidak semua PMPAS yang ada di perbantukan dikerjasamakan dengan program YES ini. Jadi sehingga PMPAS Wana Lampoko ini dijadikan BDSP. Apa itu BDSP? Business Development Service Provider yang kerjasama dengan pusat pelatihan PMPAS Wana Lampoko ini. Jadi program YES ini kerjasama dengan Kementan, kemudian ada IFAD, Bank Dunia, ya, terutama di kabupaten kita sendiri ini. Jadi kan dulunya saya pernah ke sini, Puang. Iya. Yang dulunya saya kenal itu Istana Sayur, Puang. Betul. Tapi sekarang banyak sekali saya lihat perubahan-perubahan di sini Betul. dan sudah berkembang. Pokoknya saya terinspirasi lah melihat semua ini, Puang. Jadi sekarang namanya ini di sini apa namanya, Puang? Ya kan yang saya kenal dulu kan itu Istana Sayur. Istana Puang. Sayur. Iya. Istana Sayur itu sampai sekarang ini sebenarnya masih terkenal. Istana Tapi Sayur. ya sekarang ini karena berkembangnya Istana Sayur, sehingga dari pihak pertanian memberikan kami suatu lembaga. Dibentuk satu lembaga. Lembaga ini namanya Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau biasa disebut PMPAS Wana Lampoko. Jadi PMPAS Wana Lampoko ini disinilah tempatnya adik-adik kita belajar mengabdi ilmunya ya di tempat ini, baik dari SMK, dari fakultas ataupun kelompok-kelompok tani sering datang di Tapi sini. saya lihat di sini, Puang, juga ada juga dari sekolah-sekolah SMK yang dari sini kan katanya, Puang, yang Oh ya, kalau yang dari Sengkang itu mahasiswa dari Magelatung yang pernah ke sini. Bahkan sebenarnya lebih jauhnya itu Kalimantan Bogor sering ke sini. Kalau penelitian, yang Puang, atau pelatihan seperti apa? Oh, kemarin itu dari Kalimantan Timur, Bupati Berau bersama dengan rombongan, dia melakukan studi tiru di sini. Program YES itu memang menuntut para petani-petani milenial yang ada di Indonesia ini, namun sebenarnya sekarang ini masih dibatasi. Kenapa masih dibatasi? Karena pemerintah melakukan uji coba. Yang pertama itu ada 4 provinsi. Program YES ini yang pertama dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian terakhir Sulawesi Selatan. Kemudian di Sulawesi Selatan ini tidak semua kabupaten. Jadi yang dipilih diuji coba untuk di Sulawesi Selatan ini ada 5 kabupaten sekarang ini. Jadi yang pertama Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Bulukumba, kemudian Bantaeng, yang terakhir Goa. Itulah yang kelima ini para generasi milenial kita bisa mendaftarkan diri untuk masuk di program YES ini. Apa yang kita ajarkan di program YES ini? Jadi di program YES ini memang kita permantap anak-anak kita di bidang pertanian, baik bisnisnya, pengolahannya, bahkan nantinya dilakukan semacam bantuan dana hibah. Kenapa ada seperti itu? Dana hibah bagaimanalah bisa membesarkan usahanya adik-adik kita petani milenial ini. Kemudian program yang kedua ada istilahnya magang dalam negeri, kemudian magang luar negeri juga. Kalau magang luar negerinya ini sampai ke Taiwan sama Jepang. Jadi termasuk ada alumni dari PMPAS Wana Lampoko ini kemarin mendapatkan dana hibah 100 juta. Sekarang ini sudah di Jepang sekarang bekerja selama 3 tahun, perempuan lagi. Jadi target kami ke depannya itu bukan cuma dalam negeri yang bisa magang di Betul, sini, Bang. ya. Itu sangat Bahkan baik. kami punya program bagaimana misalnya orang Taiwan bisa
magang di sini, bahkan orang Jepang ya kita sementara cari sekarang yang godok, kita butuh sebenarnya pengetahuan yang milenial dari luar negeri juga masuk di sini, insya Allah. Jadi teman-teman, ini salah satu yang sudah dipanen teman-teman. Jadi ini jenis tanaman apa saja Puang yang sudah? Jadi begini, yang kita ajarkan anak-anak kita yang magang di sini memang diajarkan mulai dari hulu ke hilirnya, ya. Jadi mulai dari pengolahan lahan, ya, pembibitan, penanaman, pemeliharaan besar sampai panennya, bahkan sampai ke penjualan. Jadi sebentar ini anak-anak kita dari SMK ini dia menuju ke Pasar Palaka. Itulah bimbingan terakhir kita. Bagaimana? Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena supaya anak-anak kita yang magang di sini, dia bisa tahu, dia bisa mengartikan bahwa tanaman yang saya tanam 3-4 pohon ini nilainya seperti ini. Itulah bimbingan kita di PMPS Dalam Pokok. Bukan cuma sampai menanam, membesar, merawat sampai panen. Harusnya kita, beliau-beliau ini, adik-adik kita ini bisa tahu berapa nilai rupiah sebenarnya produk yang selama ini yang saya lakukan. Jadi anak-anak yang SMK ini yang pelatihan bukan cuma teori saja yang dia tahu, Bukan cuma teori. Ya betul, dan Jadi, praktek langsung. harus tahu Ya, hasilnya. betul. Misalkan dia tanam sekitar 1 hari hasilnya berapa. Inilah yang membuktikan di pasar itu. Karena memang kita tuntut kalau perlu anak-anak kita yang mengantar ke pasar ini minimal dokumentasi foto, kemudian bisa ada video singkat yang bisa dilaporkan ke saya. Dan katanya ini Pak umur per minggu ya Pak, kalau saya. Kalau bayang ini ya, setelah kita tabur usianya memang sekitar 35 sampai 40 hari ini sudah bisa panen, Kalau kangkung Pak? Kurang lebih umurnya. Oh, Dan harganya satu ikati itu di pasar sekarang 2.000. Kalau bayam tidak salah mungkin sekitar 7.000-an per satu ikati ini, 7.000 rupiah. jadi bisa lihat teman-teman, segar. Baru petik ini, Iya. langsung menuju Ke pasar. ke pasar. Jadi betul-betul di sini ya teman, jadi teman-teman anak-anak kita di sini yang dari SMK 4, SMK 5, jadi dia PKL di sini betul-betul ilmu yang didapat itu sangat bermanfaat sekali. Karena bukan cuma teori saja yang bisa didapat, Betul. dari praktek, dari mulai penanaman, Iya. pemupukannya, cara penyiramannya teman-teman, pasti dia tahu semua dan dijelaskan sama. Betul. Jadi yang membuktikan kerjasama kita dengan program BS ini kita dapat bantuan loh. Ini Oh, bantuan jadi- bantuan dari program BS, ya PPI Sulsel melalui Pelebantan Goa. Nah, 3 roda ini kita dapat bantuan kemarin ya untuk memperlancar mobilisasi ke pasar. Dan untuk teman-teman di sana yang mau apa namanya, jadi brand bisa juga langsung masuk ke sini apa Siap. yang dibutuhkan. Supaya bisa memfasilitasi lah dan memperbesar tempat ini seperti apa, bukan cuma dari dalam negeri aja dan bisa dari luar negeri juga bisa dilirik dan bisa datang ke sini Puan. Iya. Dan bahkan pemasaran ini kan namanya penjualan secara langsung. Dan insya Allah mungkin nanti kita buat salah satu aplikasi pemasaran kita sudah bisa melalui online. Apalagi sekarang kan perkembangan itu sudah masuk ke era digital semua Puan. Betul. Harus kita mengikuti Iya. perkembangannya Puan.